Apa lagi ini? Coach. Ayo. Mas Den. Gimana kabarnya Bang Alek? Sehat. Sehat Bang Alek. Ya, semoga sehat selalu Bang Alek. Makasih nih udah jauh-jauh ke Bandar Jaya ini. Siap, Bang Warid. Nanti minta bantuan untuk sparingin Gayu sama Kaliza ya, Lek ya? Gayu sama Kaliza. Itu Ya. untuk mengikuti apa, Bang, sparring? Jaya Raya Junior International Grand Prix. Gayu ikut Jaya Raya, Bang. Iya. Mantap. Lek. Ya, Lek, ini kan kita lagi sparring ya, Indo Prima sama Invictus. Dulu kami sudah pernah ke sana, ingat nggak? 1-2 tahun yang lalu. Dan akhirnya dari Invictus datang ke sini hari ini. Aku pengen ngobrol-ngobrol tentang klub kita nih, Lek. Baik itu Indo Prima dan Invictus. Gimana, Lek? Boleh ceritain sekarang perkembangannya Invictus gimana, Lek? Untuk pembahasannya langsung ke yang dimana pernah ada di momentum pada saat itu, pada tahun itu emang atletku cuma hanya ada satu. Nah, ya Yaitu perjuangannya gimana tuh, Lek, dari Paksi, waktu kan? itu? Ya. Paksi doang kan. Terus yang kedua itu Teh Lukna yang lagi main tuh. Biasanya aku panggil Teteh tuh kan. Oh, itu yang Yang itu sebelah sana. sebelah sana cewek tuh. Terus seiring berjalannya waktu adalah pernah berpikiran, Bang, bahwasannya kalau di kilas balik lagi ya, sebenarnya nama akunnya Alex Kurniawan ini di sekitaran Lampung tuh udah pada tahu, Bang ya. Iya. Tapi tidak di Kabupaten Tulang Bawang. Kenapa Alex bilang begitu? Karena namaku di Tulang Bawang tuh yang dikenal masih sedikit. Terus aku mencari nama lagi lewat mengadakan event. Ya. Dari event itu 2023 bahkan 2024, terus sempat vakum juga di event juga. Ada kategori sekolah itu, Bang, yang ngebuat animo lagi anak didik tuh makin rame. Ya, bener. Ya, jadi kategori antar sekolahnya itu, Bang. Jadi bisa dikatakan Yang lokalan 3 kabupaten itu ya? Ya, yang lokalan itu. Cukup, Bang. Cukup. Rubber, Al. Gimana komentarnya, Al? Capek apa gimana? Lumayan capek sih, seru juga. Seru ya? Sekarang udah berapa, Lek? Anak murid, Lek? Alhamdulillah sih, kalau sekarang total 21 ya. 21 atlet. Mati dia. Terus sekarang sistemnya udah balik kayak dulu lagi, ya maksudnya kayak ada asrama gitu atau masih yang reguler-reguler, Lek, latihan? Untuk sekarang itu reguler, Bang. Kebanyakan reguler. Yang di asrama tuh hanya paksi doang. Kemungkinan kedepannya mungkin berpikiran untuk ke sana lagi, tapi untuk sekarang belum ada kepikiran ke sana. Ya, mungkin kedepannya lah, Bang.
Nah, tadi kan Alek ada membahas tentang event ya, Lek ya. Iya bang. Seperti yang kita ketahui bersama, Invictus itu kan sudah 2 kali bikin event besar, Invictus Open. Nah, apa yang terjadi di tahun 2025 kok tidak terlaksana, Lek, Invictus Open? Dan bagaimana dengan tahun ini? Sebelum lanjut ke sana, aku pribadi ngucapin terima kasih sama Indoprima Bang Farid karena udah mengawal Waduh. kesuksesan Invictus Open. Dengan Karena senang hati. iya, karena dari 2023, 2024 aku juga sempat ngobrol-ngobrol kan sama Bang Farid, Iya. sama Dennis juga mengenai untuk gimana sih caranya buat kejuaraan kan. Alhamdulillah sih ya sukses lah. Kemarin juga di 2005 itu sebenarnya sudah terkonsep maupun dari logo, proposal, semuanya udah pengajuan ke sana, tapi bukan alhasil ya, tapi dari kaminya itu berpikir ke depan. Karena yang dimana yang kita ketahuin sering banget aku juga Alex juga bahasanya ngelempar lagi ke sosial media, yaitu salah satu Instagram yang sedikit amat gacor juga tuh Alex pada saat itu mengenai untuk PLT bang. Iya, iya. Jadi PLT itu mungkin untuk mengadakan event, kalau dari pribadi gua menguntungkan mereka. Kita yang mengadain event, tapi nama mereka PLT yang naik. Iya. Dan juga salah satunya kayak anggaran-anggaran dari KONI maupun surat menyurat kayak gitulah, pokoknya nggak disahkan nggak dilegalkan karena SK tadi itu sih terbenturnya itu. Karena tidak menutup kemungkinan kami juga butuh anggaran biaya dari KONI bang. Itu. Jadi di tahun lalu kesimpulannya adalah tidak jadi terlaksana karena urusan legalitas kepengurusan PBSI ya, Lek, ya? Betul sekali, betul. Ya ori cuma seori-orinya ya yuk. Kalau tiap hari dipakai lama-lama pudar juga bang. Set pertama menang siapa Paksi? Set pertama Paksi. Menang kamu. Berapa tadi? 21-18. Nah, kalau tahun ini peluangnya gimana nih? Ini kan udah pertengahan tahun. Adakah peluang terselenggara di tahun ini Invictus Open? Sebetulnya sih aku bilang dari persentase itu 85% itu terselenggara pada 80. bulan 6 bulan ini akhir bulan ini atau nggak awal bulan gitu terselenggara awalnya. Oh, Ya, awalnya. awalnya. Oke. Dari awal Lalu? tahun itu aku berpikir, karena setelah dicari jalan di-likunya tetap tidak ketemu bang untuk mengenai legalitas Kepengurusan itu ya? kepengurusan tadi. Maka dari itu persiapan itu kan harus kurang lebih dari 3 bulan toh untuk buat kejuaraan iya, kan, iya. ya kan. Jadi Minimal maka dari 3 itu bulan. ya memutusin untuk ya udahlah untuk tahun ini mungkin antar sekolah lagi paling gitu. Berarti Invictus Open-nya libur lagi nih 2 tahun. Terkecuali di bulan depan muskap ya. Terkecuali muskap. Ini lagi pada ngapain ini? Lagi mainan apa ini? Udah pada main semua belum? Udah, coba satu-satu. Udah main? Menang apa kalah tadi? Menang. Anan belum main. Ceri udah main? Belum? Belum. Udah? Udah. Menang kalah? Udah main belum? Udah main belum? Menang kalah? Menang. Udah main belum? Kalah tadi ya? Apa? Semangat lagi. Udah, nyantai-nyantai dulu ya. Saya lihat lagi ini, kamu tuh ngeliat. Jangan. Ya aku bawa enggak. Oh kaget ya. Kamu nih loh. Ya orang kita aku lagi di Instagram ini kan biasa kayak gini kan. Kamu harus nunjukin aku nunjukin. Ya awas kamu ya. Aku nggak nunjukin loh. Ini nggak ada sorotan om. Sumpah. Loh, ambil yang HP ada saya. yang ada sorotan tuh yang mana, Ran? Berarti yang satunya lagi.
Oh nggak boleh. Ya, orang kamu aja nulis second accountmu di sini loh, Sa. Ya iya. Oh. Di sorotan di sini nggak ada. Sorotannya di sini. Ya iyalah. Iya berarti yang ini. Oh, yang ini. Iyalah aku. Untung aja ya Allah. Ini siapa yang ikutin? Nah, kalau boleh tahu muskapnya nih sebenarnya apa sih Lek kendalanya? Kayaknya Alek udah beberapa, mungkin ada 1-2 tahun terakhir kan selalu bicara tentang kepengurusan, bicara tentang muskap, tapi kok nggak jadi terlaksana tuh sebenarnya apa sih kendalanya Lek? Sampai kamu bikin story ini itu gimana ceritanya? Sebenarnya agak ini ya. Kalau untuk bahas muskap itu sebenarnya agak sedikit rancu ya pribadiku ya Bang ya. Karena satu di sisi lain emang kita udah apa ya, bukan mati-matian juga ya, udah berusaha ya Bas ya. Berusaha untuk mewujudin muskap itu salah satunya membuat atau mendaftarkan klub yang harusnya ada berapa ya? Kalau salah dikoreksi ya, 6 kalau nggak salah tuh 6 klub apa 4 klub gitu yang terdaftar di SI PBSI dan masing-masing klub tuh terdiri dari 6 atlet. Ya, benar. Ya gitu. Pernah denger itu sih. Ya gitu sih. Nah, maka dari itu kemarin sempet setahun berjalan tuh aku ngurusin kayak gitu-gitu. Terdaftar tapi sampai sekarang ya tetap aja udah ngubungin si A lempar ke B. A itu siapa, B siapa? Mas Dento, habis kelempar lagi B. Beliau itu aja ke lah C. ya. Beliau lah Beliau. itu. Beliau lah yang terhormat, pokoknya terhormat. Jadi sebenarnya kamu ini sudah ngubungi beliau tuh udah berkali-kali ya Lek ya? Udah berkali-kali. Tapi tanggapannya agak bisa dikit kayaknya agak. Nah, Tapi berkali-kali. tanggapannya kurang menggembirakan gitu Lek. Kalau gembira kayaknya terlalu masih di atas. Tidak diindahkan dong kalau bahasa gua. Ya karena waktu itu kan aku baca chatmu sama beliau-beliau itu kan. Ya memang seperti itu Lek. Memang seperti itu. Tadi kan orang kirim, pernah kita yang nanti udah lulus tiba-tiba foto sama cowok. Itu di screenshot, kirim di grup. Apa pacaran tingkat neraka nanti kan? Kan pernah gitu loh. Bang Alek, boleh di-spill ini fly powernya apa aja ini Lek, Bang Alek? Boleh di-spill ini apa aja ini? Boleh jangan gue lupa ini apa. Senjatanya apa aja ini Bang Alek? Ini celana terbaru Antasena ya. Ini 3/4-nya. kelas Kaos ini. kaki biasa ini. New Dieng. New Dieng. Warna Tersedia pink. di Rini Sport ini Bang Alek? Tersedia ya. Ada dong. Raket. Raket pakai apa Raket aja kita ini? pakai Tizona, senarnya Fly Power 62. apa? SP ya. Lupa lagi gua. Bukan plus 62. Fly Power Plus 62. Jawara. Jawara. Nih. Kita coba. Raketnya apa Bang Alek? Tizona. Sama Ini- Tornado levelnya tinggian mana itu Bang Alek? Tizona, sepatu lagi. Borobudur. Borobudur. Ya. Gimana Mas? Ya, Rani oke mainnya oke. Rani oke. Ya, terus Lisa juga oke. Cuma memang Gayu kurang power aja. Ya, Gayu kurang power. dilatih lagi powernya, nge-gym biar kuat semesan. Oke? Nah, Muskap, ini langkahmu ke depan untuk Muskap seperti apa Lek? Masih mau coba menghubungi beliau-beliau lagi atau Udah, mau pakai udah. jalur lain?
Udah aku coba hubungin. Hmm. Tanggapan Dengan yang terakhir, rumah barunya ini loh, pengurusan baru ini. bahkan ketuanya gue hubungin. Terus responnya? Dengan tangga ya mereka harus dengan sesuai SOP ya kan. Yang pertama itu dan yang kedua Berapa tahun kayak gitu? Apa namanya setelah ditanggapin kan aku sempat juga melihat ada beberapa kabupaten yang muskap setelah dia naik kan. Iya. Aku chat dengan jawaban mereka belum habis masa jabatannya. Oh. Gitu-gitu. Sementara kalau kamu kan udah PLT Gitu. ya. Sedangkan aku masih PLT jadi harus menunggu. Alek tadi bahas SOP kan, menunggu SK telah diterbitkan baru bisa tulang bawang ini bisa dilaksanakan muskapnya tadi. Kameranya kecil. Bagus tapi. Bagus tapi. Nah, ngomong-ngomong PLT dan lain-lain, ini kesimpulannya kamu bisa main porprov nggak ini tulang bawang ini? Dengan berat hati tidak, Dipastikan tidak, Lek. tidak. 100% nggak akan main? Atau masih ada harapan-harapan? Karena bahasa dari pelaksana juga itu kemarin tuh ada beberapa apa namanya Mas Den? Verifikasi berkas. Dan cabur bulu tangkis tulang bawang kemarin tidak ikut verifikasi berkas dikarenakan ya emang tadi tidak ada legalitas SK-nya. Soalnya kemarin waktu 2SN kan sempat ketemu lah ya atlet tulang bawang. Iya, Terus dia bilang, ya nanti saya main porprov om, Iya. sama si A, sama si B, sama si C itu ada nyebut orang. Lah itu gimana? Masa kamu sebagai pengurusnya mengatakan tidak akan main porprov, tapi si atletnya sendiri masih beranggapan bahwa dia akan main porprov. Sorry Sementara ya. tinggal hamin 3-4 bulan ini. Maaf, Alek, disclaimer dulu. Alek bukan pengurus. Untuk sekarang Oh, iya, itu iya, pelatih klub Pelatih Invictus. Invictus. Ya. Tapi bukan pengurus PBSI ya, Lek? Bukan. Mungkin next nanti. Jatuh bangun, jatuh bangun. Itu sih Bang dari Alek. Gimana kalau gue nanya balik Bang? Indo Prima ini kan event tahunan Bang. Iya. 2025 itu Terselenggara. venue-nya berbeda. Venue-nya berbeda. Nah di tahun 2026 ini kapan Bang terlaksananya? Nah, Ada pasti kan? ini Lek, ini kita sharing tentang event ya Lek. Ini Iya. mumpung ada Mas Denny sekalian, dia bisa mengoreksi kalau aku salah ngomong nih Lek. 2000 Indo Prima Open itu kan pertama 2022. Iya. Insya Allah pecah lah ya waktu itu ya. Iya, pecah. 2023 lumayan lah. 2024 libur. Ya kan? 2025 diselenggarakan, aku pindah venue. Tapi nyatanya banyak sekali halang rintangan yang terjadi lah di tahun lalu ya. Dari sisi venue yang pindah ternyata di sana karena itu gor milik pemerintah, banyak sekali hal-hal yang mesti diperbaiki, akhirnya membuat secara teknis di lapangan memang kurang lancar ini Prima Open kan. Dan ditambah juga harus diakui pesertanya jauh drop dibandingkan dua edisi sebelumnya. Nah, menurutku sih untuk semakin kesini untuk bikin event levelnya open ya, itu semakin berat lah.
semakin berat. Ada kemungkinan juga mungkin bisa jadi besar kemungkinan untuk tahun ini sepertinya nggak terselenggara lagi. Ada beberapa faktor. Satu, kenapa menurutku ya, ini asumsi pribadi nih, kenapa 2022, 2023 itu Indoprimo Open bisa rame atau masih rame? Karena 2022 itu kan masih peralihan pasca pandemi, ya kan? Pandemi itu kan 2 tahun nggak ada pertandingan kan? Baru mulai ada pertandingan tuh 2021 akhir, lalu 2022. 2022 baru mulai ada Sirnas, tapi kan belum rame kayak sekarang Sirnasnya. Sehingga pilihan orang-orang untuk ikut pertandingan itu belum banyak saat itu, ya kan? Alhasil pertandingan-pertandingan non poin seperti Indoprimo Open itu masih laku lah menurutku. Ya. Thank you, Lek. Just Lek. Thank you ya. Boleh koreksi dikit untuk Gayo tadi gimana sih, Lek? Koreksi dikit aja, Lek. Tadi kan main mix ya bang. Yang dimana Gayo harus tahu dulu tuh, karena dia kan kategorinya kan tunggal tuh. Ya. Jadi banyakkan rata-rata dia main single sih dari polanya. Terus dia harus merubah pola single dari ke ganda. Contoh kayak tadi ada beberapa momentum-momentum yang dimana singlenya keluar. Contoh dari semesan. Semesan itu biasanya kan kalau pemain ganda tuh ngelihat posisi kan. Kalau misalkan nah kebanyakan tadi rata-rata kalau misalnya dilihat di video nanti itu gua siapnya rata-rata di tengah. Nah semesan si Gayu dari set pertama sampai set ketiga itu di tengah mulu, nggak ada smash panjang. Sama bola tap-tap kan tadi itu nggak ada yang notok ke belakang sih lewat orang. Guanya yang lewatin guanya. Sama ini flashingnya jangan terlalu kebanyakan. Nah ini ya, ini ya. Single banget tuh. Itu single banget dan bisanya cuma itu. Ya kan. Cuma Sirnas ini kan per 2 tahun lalu 2024 sudah mulai kembali bergairah gitu ya, udah rame. Yang sebelumnya yang masuk poin nasional tuh hanya Sirnas A, Sirnas B. Kemarin sudah ada swasta nasional masuk poin nasional. Sekarang swasta nasional istilahnya diganti jadi Sirnas C. Semuanya masuk poin nasional. Sementara eventku tahun lalu itu kan istilahnya apa? Sirnas C bukan, swasta nasional bukan, istilah lokalnya mah multi provinsi, ya kan? Tapi pada kenyataannya kan istilahnya siapapun hasilnya itu nggak akan mempengaruhi, atlet-atletnya nggak akan dapat poin nasional gitu. Dan semakin sekarang pilihan orang untuk ikut pertandingan semakin banyak, membuat klub-klub manapun itu menurut asumsiku kalau mau ikut pertandingan luar kota pasti pilih yang ada poinnya, ya kan? Ibaratnya mereka udah jauh-jauh keluar kota, ngapain juara tapi nggak dapat poin nasional gitu loh. Jadi itu sangat amat berpengaruh. Sementara aku sendiri Indoprima itu sudah mengajukan berulang kali baik itu secara lisan maupun secara surat untuk gimana caranya Indoprima Open itu bisa dapat poin nasional. Cuma ya nggak jauh beda seperti kamu tadi, responnya ya kebayang lah, tidak diindahkan. Bukan tidak direspon, tapi responnya ya seadanya. Kalau untuk Khaliza overall depannya masih aman, tapi perlu ada tambahan satu yaitu ketika netting untuk Khaliza ya tonton video ini. Kalau untuk netting usahain habis netting itu dijagain nettingnya, jangan sampai dia netting lagi. Kalau bisa habis netting jagain slowbot, udah paling antisipasi udah paling keren tuh. Lalu yang kedua ini bahasanya aku samarkan ya supaya nyaman ya. Kita anggap aja lembaga itu, kita anggap aja dengan analogi orang tua. Ya, kita kan anak nih yang di lapangan kan. Kita ini kan anak. Nah, beliau-beliau itu adalah dan lembaganya adalah orang tua. Sekarang gimana anak ini mau berkreasi, mau berkarya kalau hubungan sama orang tuanya aja nggak rukun kan gitu kan.
Ya sebenarnya bukan secara langsung nggak rukun, enggak sih. Rukun, kalau ketemu juga baik-baik aja. Cuma kan aku sebagai anak kan dalam posisi yang tidak nyaman untuk berkomunikasi dengan orang tuaku. Ya kan, Lek? Kebayang kan kita mau konsultasi apa, jawabannya dimentahin, jawabannya cuma ala kadarnya, atau bahkan orang tuanya nggak tahu jawabannya apa. Yang sering kali sih kayak gitu, nggak tahu jawabannya apa. Nanti muter-muter entah kemana. Itulah yang terjadi, yang membuat kami yang ada di lapangan ini sangat tidak nyaman mau komunikasi, mau konsultasi. Jadi gimana kita mau berkarya kalau mau komunikasi aja susah. Menurut pribadiku servisnya masih perlu ditambahin, maksudnya ditambahin porsinya latihan. Jadi jangan gampang takut ketika berhadapan sama cowok ya. Apalagi kalau misalkan berhadapan sama cowok, jangan sampai getar sih cowok tuh karena gender ya. Terus kemudian ketika netting tuh usahain nettingnya itu habis netting tungguin bukan di netting lagi, justru di Robot. Ya, ataupun disilangin jadi dirubah arahnya. Itu sih. Kalau untuk defense usahain jangan sampai, kalau misalnya tangan kalian kuat ya nggak apa-apa sih, kalian mau ngebanting ngedindong nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita tahu diri tangan kita lemah, cukup sekali aja defense, itu pun langsung facing silang maupun langsung taruh ke depan, itu kita harus rotasi ke depan Langsung tuh. maju ya, Lek, ya, Langsung berarti maju. habis defense ya. Biar karena pemain ganda menurut pribadiku itu, menurut pribadiku ya 70-30 itu 30-nya cewek, 70-nya ke cowok. Itu sih. Mudeng nggak? Ya. Dan kita ambil contoh nih di Indoprimo Open yang terakhir. Kan kamu tahu aku pada akhirnya ada something lah ya. Ya. Pada saat itu. Pada saat itu. Tapi itu angin lewat aja. Enggak mau tak bahas di sini. Siapa tahu ditonton sama orangnya. Apa namanya? Pertama, Lek, bikin event itu kan nggak gampang ya, kamu ngerti sendiri. Setuju banget, Sangat setuju nggak gampang. banget. Dan nggak banyak orang mau usaha sekeras itu untuk bikin event. Maksudku, kalau ada orang yang usaha untuk bikin event, jadi diapresiasi sih, kan? Cobalah Indoprima, karena aku tahu ya susahnya gimana bikin event. Siapapun bikin event, aku selalu ada, Lek. Gelompong selalu udah jelas, kalau Gelompong mah aku juga panitia. Invictus juga selalu ada. Terus mana lagi ya? Ya mau LSU, mau apa dulu, ada Permasila dan lain-lain. Itu kan apapun kualitas pertandingannya, aku pasti ada di situ. Karena aku memang niatnya adalah mengapresiasi penyelenggara. Aku senang kalau ada orang-orang bikin event mendukung pembinaan bulu tangkis di Lampung. Itu aja poin utamanya. Sehingga aku akan apresiasi penuh dengan cara berpartisipasi di situ. Sementara di eventku kemarin udah mas 1. Sepi ya, sepi, harus diakui sepi. Terus ada pihak-pihak yang sebenarnya nggak berpartisipasi, ataupun kalau berpartisipasi waktu itu sebenarnya orang tersebut itu hanya kirim 1 atlet dan orang tersebut juga nggak ada. Tapi ketika aku bikin salah dikit, yang namanya anak kan bandel dikit lah, biasa lah anak bandel ya. Kenapa harus dipermalukan di depan umum? Padahal Bang Farid nggak salah jalan kan pada saat itu ya. Ya memang aku ada apa ya istilahnya breaking the rules sedikit ya. Aku ada apa? Ya tinggal dilurusin aja kan. Iya. Kan? Karena kurangnya peserta sehingga membuat aku sedikit melawan peraturan gitu loh pada saat itu. Dan ketika aku membuat kesalahan itu, sebenarnya itu kan sudah selesai di meja pertandingan. Ya. Yang dituntut oleh orang tersebut kan sudah dikabulkan, udah selesai, case close. Dengan seperti itu, kesalahanku kan hanya diketahui oleh segelintir orang aja, mungkin 5-7 orang aja yang ada di meja panitia itu. Tuntutannya sudah dikabulkan. Tapi orang tersebut kan memilih untuk apa? Mempermalukan aku. Mau pamit? Orang tersebut memilih untuk mempermalukanku di depan umum. Dengan cara mengumbar kesalahanku di grup WA yang isinya lebih dari 80 orang. Artinya kesalahanku yang sebelumnya hanya diketahui oleh 5-7 orang, pada akhirnya jadi diketahui oleh lebih dari 80 orang. Menurutku itu sesuatu hal yang sangat amat tidak bijak yang dilakukan oleh seorang orang tua kepada anaknya sendiri. Sudah main belum ini tadi? Rafael sama Ilham? Menang kalah? Menang.
ya Seril. Nih, enggak ya. Mulai hari ini enggak ya. Kalau kamu misalkan sebagai anak-anak bikin kesalahan, menurutmu yang lebih bijak adalah kamu dimarahin di rumah habis-habisan, apa dimarahin di depan teman-teman sekolahmu? Lek? Di rumah habis-habisan. Di rumah habis-habisan kan? Kalau di rumah sendiri mau dimarahin sekeras apapun, kalau aku sih, aku terima dengan senang hati. Aku koreksi itu. Tapi kalau udah ditegur di depan umum, dipermalukan lah ya, kesalahanku diumbar-umbar, nggak bisa diterima sama sekali. Dan khusus dengan orang tersebut, itu mungkin bukan orang tua tapi om. Dengan om tersebut, sebelumnya mungkin permasalahan hanya di level kebijakannya aja yang aku nggak setuju. Tapi kalau sekarang sudah masuk personal. Sudah masuk personal. Parah loh, Lek, itu Lek. Dan masalahnya ya, aku tuh sering bantu dia. Sebelum kejadian itu, sebelum hubungan ini jadi nggak akur, aku tuh sering bantu dia. Beberapa hal lah. Bikin ranking provinsi. Siapa yang bikin? Coba, apa dari mereka ada bikin ranking provinsi? Apakah pernah merilis ranking provinsi? Enggak. Dulu awal-awal yang bikin siapa? Ya kami. Tapi tidak dipublish juga kan, hanya untuk kepentingan waktu itu mau ada pertandingan apa, itu dijadikan patokan gitu, acuan ranking provinsi. Tapi sampai sekarang tetap punya Bang Farid nih pakai kan? Apanya? Ya ranking kan udah berputar terus lah. Ya. Akhirnya kan dengan sekarang referee-nya sudah terupgrade ya dibandingkan referee sebelumnya. Jadi mereka udah punya ranking sendiri. Nggak tahu dia punya ranking apa enggak, yang jelas kan kita nggak pernah Tapi di-publish. harusnya dipublish kan? Kalau Ya, semestinya kalau kita dipublish berkaca dong. sama tetangga ya, sebelah ya, Iya, provinsi sebelah itu dipublish. Bang. Sumsel dipublish. Dipublish semua. Sejauh ini gimana komentarnya tentang atlet-atlet Indo Prima saat ini? Boleh komentar. Syukur alhamdulillah ya, dari beberapa bulan ini after LSO ya Bang ya. Ya, Banyak kemajuan sih, terutama si Audia ya, karena Ya, Audia. seleting sama Paksi ya. Tadi sempat kalah tuh Paksi tuh, berarti garis besarnya berarti Audia lebih meningkat Bang, cara permainannya ya, cara pola pikir juga ya. Gitu sih Bang. Untuk ini ya, karena kan yang lain mungkin ada banyak beberapa yang baru juga ya. ya banyak. Pelatih juga Efrem ya gitu-gitu. Ya. Jadi itu Lek, jadi membuat aku sangat tidak nyaman untuk bikin event lagi untuk saat ini. Kalau pertanyaannya apakah Indo Prima akan diadakan lagi? Ya, tahun ini ya. Pilihannya mungkin ada 3. Yang utama Pertama adalah pindah rumah, which is Iya, iya. pindah daerah. Dan kalau pindah daerah nggak jauh-jauh, pilihan pertama pasti langsung di Sumsel, tetangga terdekat. ya. Pilihan kedua, ya udah nggak usah pakai orang tuaan, bablas aja kayak pertandingan sebelah biasanya, tarkam ya kan. Walaupun aku sebenarnya sangat sama sekali nggak tarkam selama ini kan. Iya, iya. Aku selalu mencoba patuh terhadap aturan. Tapi ketika kepatuhanku di seperti itu responnya, ya nggak usah izin sekalian, nggak apa-apa kan. Toh juga aku mau izin mau pakai legalitas apapun juga nggak ada poin apapun. Mau nasional mau provinsi juga nggak ada. Jadi sama aja kan. Betul sekali. Sama aja bikin event mau izin mau nggak izin. Yang ketiga Yang ketiga, ya ini tetap terlaksana dengan di rumah yang sama dan izin orang tua. Tapi poin nomor 3 ini sangat kecil kemungkinan. Apalagi untuk di tahun ini, sangat kecil kemungkinan. Tapi ya kita nggak tahu ya. Tidak ada permasalahan yang abadi, tidak ada dendam yang abadi. Kita nggak tahu tahun depan gimana. Paling itu Selek kalau menjawab pertanyaan Indo Prima Open. Like, pokoknya kita mendoakan yang terbaik untuk terbaik tentunya untuk terbaik. bulu tangkis di Lampung, karena ya mungkin kita berdua adalah orang yang cukup vokal ya. Tapi kan vokalnya ini kan didasari oleh, ya kan? Ada Didasari beberapa hal-hal yang didasari oleh cinta terhadap olahraga ini gitu loh, like maksudnya. Bukan dasarnya ya, yang paling mendasar itu kan bukan ketidaksukaan, tapi justru cinta yang berlebih terhadap olahraga ini. Jadi pokoknya ya semangat terus untuk kita, like. Tos dulu, like. Oke? Kita lanjut lagi main lagi ya. Thank you, like. Makasih banyak. Thank you. Indo Prima X Invictus.
Sini. Mbak, dari depan ke sini Mbak, yang coach Mbak. Enggak, belum kerekam Mbak. Video coach yang belum kerekam Mbak. Dia ke arah ke ini ya. Kasih ya. Semangat. Makasih ya Bang, makasih ya. Kasih.